Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Amanda Putri dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan mengenai Kingdom Animalia. A. Pendahuluan. Secara garis besar, dunia hewan atau Kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah istilah untuk hewan bertulang belakang, sedangkan invertebrata adalah istilah untuk hewan yang tidak bertulang belakang. Invertebrata terdiri atas dua golongan, yaitu protozoa, hewan yang bersel satu, dan metazoa, hewan yang bersel banyak. Metazoa dikelompokkan di antara lain berdasarkan simetri tubuhnya dan lapisan penyusun tubuhnya. 1. Simetri tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Simetri bilateral, menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika diambil garis memotong lewat mulut, akan didapatkan bagian yang sama antara sisi kiri dan kanan. Hewan bersimetri bilateral selain memiliki sisi puncak atau oral dan sisi dasar atau aboral, juga mempunyai sisi atas atau dorsal dan sisi bawah atau ventral, sisi kepala atau anterior, dan sisi ekor atau posterior. 2. Simetri radial, menggambarkan hewan yang mempunyai bagian yang tersusun melingkar atau bulat. Jika diambil garis lewat mulut, akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Hewan dengan simetri radial hanya mempunyai bagian puncak atau sisi oral dan bagian dasar atau sisi aboral. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah Porifera, Cnidaria, dan Echinodermata. Hewan yang memiliki simetri radial disebut radiata. 2. Lapisan tubuh. Berdasarkan jumlah lapisan tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua. 1. Diplobastik, yaitu memiliki dua lapis sel pembentuk tubuh. Lapisan luar disebut ektoderma dan lapisan dalamnya disebut endoderma, misalnya Cnidaria. 2. Tripoblastik, yaitu memiliki tiga lapis sel pembentuk tubuh. Lapisan tengahnya disebut mesoderma. Ektoderma berkembang menjadi epidermis dan sistem saraf. Mesoderma berkembang menjadi usus dan kelenjar pencernaan, dan endoderma berkembang menjadi jaringan otot dan jaringan tubuh lainnya. Hewan tripoblastik dapat dibedakan lagi berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh atau selom, yaitu sebagai berikut. 1. Acelomata, yaitu hewan yang bertubuh padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar, seperti Platyhelminthes atau cacing pipih. 2. Pseudocelomata, yaitu hewan yang mempunyai rongga dalam saluran tubuh atau pseudocelom. Rongga tersebut yang memisahkan alat pencernaan dari dinding tubuh terluar. Hewan yang termasuk pseudocelomata adalah Rotifera dan Nematoda atau cacing gilik. 3. Celomata, yaitu hewan yang mempunyai rongga tubuh yang terisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderma. Lapisan dalam dan luar dari jaringan hewan ini mengelilingi rongga serta menghubungkan dorsal dan ventral membentuk mesenteron yang berfungsi sebagai penggantung organ dalam. Celomata berevolusi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Protostomata, misalnya Mollusca, Annelida, dan Arthropoda. 2. Deuterosmata, misalnya Echinodermata dan Chordata. B. Porifera. Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil dan vera yang berarti membawa atau mengandung. Porifera memiliki sistem kanal atau saluran air untuk menyirkulasikan air di dalam tubuhnya. 1. Ciri-ciri porifera. Dalam fase hidupnya, porifera mengalami dua bentuk kehidupan, yaitu hidup berenang bebas dan hidup menetap atau sesil. Bentuk yang dapat berenang bebas terjadi pada fase larva, sedangkan bentuk sesil terjadi pada fase dewasa. A. Struktur tubuh. Bentuk tubuh hewan ini ada yang seperti jambangan, piala, trompet, dan ada yang bercabang-cabang. Tubuhnya melekat pada dasar perairan.
Pada bagian tubuhnya terdapat ruangan yang disebut spongosol atau paragaster yang merupakan saluran air. Pada ujung atas ruang tersebut terdapat lubang besar tempat keluarnya air yang disebut osculum. Lapisan penyusun dinding tubuh perifera yaitu 1. Epidermis atau lapisan terluar, tersusun dari sel-sel epitelium pipih yang disebut pinakosit. Sel ini membentuk lubang kecil atau ostium tempat masuknya air dan dilapisi oleh porosit. Porosit berfungsi sebagai pengendali ostium. 2. Mesoglea atau berupa gelatin, lapisan pembatas antara lapisan dalam dan luar yang mengandung dua macam sel, yaitu 1. Sel amobit, berfungsi mengangkut zat makanan dan zat sisa metabolisme dari sel ke sel lainnya. 2. Sel skleroblast, berfungsi membentuk spikula atau duri-duri penguat. 3. Endodermis atau lapisan dalam. Lapisan ini terdiri atas sel-sel leher atau koanosit yang memiliki flagela dan berfungsi untuk mencerna makanan. B. Sistem sirkulasi air. 1. Askon, tipe saluran air yang lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran lurus langsung ke spongosol. Contohnya pada Leucosolenial sp. 2. Sikon atau skipa, tipe saluran air yang lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran-saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang berhubungan langsung dengan spongosol, misalnya pada skipa sp. 3. Leukon atau ragon, tipe saluran yang lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosol, misalnya pada Spongilla sp. 2. Klasifikasi porifera. 1. Calcarea, memiliki spikula dari zat kapur dan hidup di laut yang dangkal. Contohnya Sikon sp dan Clatrina sp. 2. Hexactinellida, memiliki spikula yang tersusun dari zat gersik. Contoh Peronema sp dan Euplectella sp. 3. Demospongiae, bertulang lunak karena tidak memiliki kerangka. Ada beberapa yang memiliki rangka yang tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat gersik. Contoh Euspongia sp, Spongilla sp, Calispongia sp, dan Potherion sp. C. Ctenophora. Filum Ctenophora dan Cnidaria dikelompokkan sebagai Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata koilos yang artinya rongga. Coelenterata sering disebut hewan berongga. Tubuh hewan ini lunak, tidak berwarna, dan mampu menghasilkan cahaya meskipun tanpa zat fosforus atau bioluminensi. Bagian permukaan luar Ctenophora memiliki 8 baris silia yang membantunya bergerak di air. Tubuh hewan ini memiliki simetri radial. Ctenophora memiliki mulut serta 2 lubang anus untuk mengeluarkan kotoran. Dinding tubuh Ctenophora dapat dibedakan menjadi mesoderma dan endoderma. Pada umumnya, Ctenophora tidak mempunyai nematostista, tetapi tentakelnya mempunyai sel yang menghasilkan zat perekat untuk menangkap mangsa. Contoh Meniomypsis, Pleurobaccia, Boreochuchumis, dan Hormibepora. D. Cnidaria. Nama Cnidaria diberikan karena hewan ini memiliki sel-sel cnidosit atau cnidoblast yang berisi organel-organel sengat atau nematotista. Hewan ini memiliki simetri radial. Cnidaria hanya memiliki 1 lubang bukaan yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Cnidaria memiliki 2 bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Polip pada umumnya menetap di suatu tempat, sedangkan medusa berenang bebas. Polip vegetatif bertugas mencari makan dan mempunyai selimut tembus cahaya yang disebut hidroteka. Polip produktif dikelilingi selimut tembus cahaya yang disebut gonoteka. Bentuk polip, contohnya hidra, berbentuk seperti tabung. Bentuk medusa seperti cakram yang dikelilingi tentakel. Cnidaria dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu 1. Hydrozoa. Siklus hidup sebagian besar hydrozoa mencangkup tahap polip yang aseksual dan tahap medusa yang seksual. Misalnya Obelia. Ada pula yang tetap berbentuk polip, misalnya hidra. Hidra adalah hydrozoa soliter atau hidup sendiri-sendiri yang hidup di perairan tawar
dan menggantungkan tubuhnya pada batu atau tumbuhan. A. Struktur tubuh hidra. Ukuran hidra mulai dari beberapa milimeter hingga 1 cm atau lebih. Hidra mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan sel cnidosit. Cnidosit mengandung nematotista, yaitu benda seperti sengat yang mengeluarkan racun atau neurotoksin untuk melumpuhkan mangsanya dengan cara ditusukkan ke mangsa. B. Sistem organ pada hidra. Selain bereproduksi, hidra juga dapat beregenerasi. Jika satu hidra dipotong melintang menjadi beberapa potongan, tiap potongan akan tumbuh menjadi hidra yang baru tetapi ukurannya lebih kecil. Jika hidra diletakkan satu dengan yang lainnya, akan tumbuh menjadi satu. 2. Scyphozoa. Berasal dari kata scyphos yang berarti tutup dan zoon yang berarti hewan. Contoh, Aurelia aurita atau ubur-ubur. A. Ciri-ciri umum. Bentuk tubuh menyerupai mangkuk yang transparan dalam berukuran besar. Tiap tentakelnya ditutup dengan sel-sel penyengat atau cnidosit yang mampu membunuh hewan lain. B. Pergiliran keturunan atau metagenesis. Scyphozoa mengalami metagenesis, yaitu perkembangbiakan seksual yang diikuti oleh perkembangbiakan aseksual dalam satu generasi. Spermatozoid keluar dari lubang mulut medusa jantan dan masuk ke dalam usus medusa betina untuk membuahi telurnya atau fertilisasi internal. Reproduksi aseksual dengan membentuk kuncup di sisi samping tubuh, seperti halnya pada hidra. 3. Antrozoa atau actinozoa. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani anthos yang berarti bunga, dan zoon yang berarti hewan, meliputi anemon laut serta hewan-hewan karang. Anthozoa hidup sebagai polip. A. Struktur tubuh. Tubuh anthozoa berbentuk silinder pendek. Pada salah satu ujungnya terdapat mulut berupa celah yang dikelilingi oleh tentakel yang mengandung nematotista. Ujung yang lain berupa lempeng untuk melekatkan diri pada suatu dasar. Di bawah mulut terdapat kerongkongan yang disebut stomandeum. Di bawah stomandeum terdapat rongga gastrovaskuler yang terbagi menjadi ruang-ruang kecil oleh sekat-sekat yang berasal dari dinding kerongkongan. Makanannya berupa udang-udang kecil dan invertebrata lain. B. Klasifikasi. Berdasarkan banyaknya sekat-sekat di dalam rongga tubuh, kelas Anthozoa dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu 1. Hexacoralia, memiliki sedikit tentakel. Selain itu, ada Hexacoralia yang memiliki 1 siphonoglifa. Hexacoralia memiliki 6 sekat yang masing-masing terdiri atas 2 lembar. Ada Hexacoralia yang tidak memiliki rangka kapur, misalnya Metridium sp atau mawar laut. 2. Octocoralia, memiliki 8 tentakel yang bercabang-cabang dan memiliki 8 sekat. Rangka Octocoralia terbuat dari kapur dan zat tanduk. Contohnya karang suling atau Tubipora musica, karang kulit atau Aliconium sp, dan karang atau Corallium medea. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.